Oke, jadi untuk gangguan pada sistem persarafan stroke dan tumor otak, ini nanti topik yang akan kita banyak pelajari akan banyak fokus pada anatomi fisiologinya dulu. Nah, untuk yang stroke dan tumor otaknya itu kita akan bahas lebih panjang atau lebih banyak untuk analisis jurnalnya ya atau review jurnal. Oke, yang pertama. Nah, kita akan belajar ini ya tentang brain atau otak. Jadi sebenarnya otak itu apa? Nah, otak ini adalah organ yang kompleks ya, di mana organ ini berfungsi untuk mengontrol ya. Kemudian mengontrol apa? Sebenarnya mengontrol banyak hal. Ada mengontrol pikiran, memori, kemudian emosi, kemudian ada bagaimana merasakan, motorik, ya kemampuan motorik, penglihatan, pernafasan, kemudian suhu, sampai rasa lapar, serta semua proses yang terkait dengan tubuh kita itu nanti akan dikontrol oleh brain ini atau otak. Nah, ternyata otak ini tidak hanya sendiri ya bekerjanya, tapi dia berada atau bersama dengan spinal cord ya, bersama dengan spinal cord. Nah, spinal cord ini nanti itu kepanjangan atau panjangnya sumsum tulang ya. Sumsum tulang ini nanti kelanjutan ya, kelanjutan dari otak ini yang dimana nanti masuk ke dalam CNS. Apa CNS itu? CNS kalau bahasa Indonesia SSP ya, sistem saraf pusat atau Central Nervous System. Jadi yang kita bahas nanti di sini tentang sistem saraf pusat, tentang review anatomi fisiologinya. Nah, sebenarnya otak ini terbuat dari apa sih ya? Terbuat dari apa? Jadi beratnya sekitar 3 pon kalau rata-rata pada dewasa. Nah, berapa persen ini lemak? Jadi 60% ternyata lemak. Jadi di otak kita itu sebenarnya isinya 60% lemak dan 40%-nya itu isinya adalah air, protein, karbohidrat, dan garam. Jadi ini campuran ya 40% sehingga otak kita itu kalau rekan-rekan melihat ya strukturnya yang ada di gambar ini, otak ini ya begitu, ndak atos ya, lunak ya, lunak. Nah, makanya dia dilindungi oleh tengkorak supaya organ lunak yang cukup penting ini tidak mudah tercedera karena dia mengatur banyak hal yang kaitannya dengan sistem regulasi tubuh. Dan ternyata otak ini juga bukan otot, karena tadi dia isinya lemak, air, protein, karbohidrat ya, dan seterusnya. Tapi isinya ada ini blood vessel, ya, jadi ada sel darah ya, atau peredaran darah, pembuluh darah, nervus ya, saraf, termasuk di dalamnya ada neuron dan sel glia. Nah, nanti kita akan review lagi neuron dan sel glia ini apa, nanti kaitannya dengan sistem persarafan. Nah, teman-teman rekan-rekan masih ingat ini ya tentang apa namanya gray matter sama white matter. Gray matter atau white matter itu yang warna abu-abu sama warna putih itu ya. Jadi area abu-abu dan area putih ya itu termasuk area di SSP atau di Central Nervous System, di mana yang berwarna abu-abu dia lebih gelap ya, dan biasanya cenderung pada porsi atau pada area yang terluar. Ini yang warnanya abu-abu. Kalau white yang putih itu warnanya lebih ringan ya atau lebih cerah dan biasanya identik dengan area yang ada di dalam atau intersection ini tadi. Nah, sedangkan spinal cord yang tadi merupakan kepanjangan dari otak itu di mana area yang warna putihnya? Kalau area warna putihnya itu berada pada apa? Di luar ya, di dalam. Sedangkan di dalam dan di luar. Sedangkan untuk yang abu-abu itu ada di antaranya. Begitu. Jadi jangan sampai bingung kalau di otak darkernya atau yang abu-abu itu di luar, yang putihnya berada di dalam. Tapi kalau untuk di spinal cord yang putih ya, putih itu berada apa?
berada di outside, di luarnya, tapi kalau yang gray itu di within itu di tengah. Berarti kita tahu kalau spinal cord itu kan apa namanya, cenderung kayak memanjang gitu kan, memanjang. Berarti dia dibungkus yang di luarnya, dia warnanya yang apa namanya, yang putih, kemudian yang di dalamnya adalah yang gray. Begitu. Oh, sorry. Nanti kalau rekan-rekan bingung, yang maksudnya di sini the white matter is on the outside, ya, and the gray matter is sit within. Jadi istilah ini memang digunakan untuk mengidentifikasi ternyata memang kalau di spinal cord ini dia agak sedikit berbeda area lokasinya. Jangan sampai bingung ya. Kemudian, nah seperti ini maksudnya. Kalau di otak, yang gray itu yang di ini, di luar ya. Kalau yang putih di dalam. Kalau yang di spinal cord, gray-nya di area di sini, di dalam. White-nya yang area di luar. Begini ya. Jadi enggak usah bingung. Ini kaitannya sama apa sih kok ada warna grey, ada warna abu-abu, ada warna putih, bedanya apa? Jadi sebenarnya yang grey ini itu isinya adalah neuron soma. Nah, neuron soma itu apa? Neuron soma ini termasuk sel ya, termasuk sel batis atau badan sel. Badan sel di mana nanti dia bentuknya lebih ini bulat. Tapi kalau yang white matter ini isinya akson. Akson. Jadi dia itu panjang ya, panjang yang nanti dia akan menghubungkan bersama-sama antara nervus satu dengan nervus yang lain atau sel satu dengan sel yang lain. Dan dibungkus oleh myelin. Nah, nanti rekan-rekan akan melihat gambarannya. Apa sih myelin itu? Ternyata myelin ini adalah lapisan pelindung agar sel syaraf itu tidak mengulangi kerusakan. Nah, ada beberapa perbedaan komposisi di dalam bagian dari neuron itu. Kenapa dua ini menjadi sesuatu yang terpisahkan? Jadi kenapa sih kok antara yang grey, yang abu-abu sama yang white, yang putih itu kok berbeda ya? Karena ternyata di sana komposisinya berbeda sehingga seakan-akan mereka itu terpisahkan antara satu sama lain. Nah, ini kalau tadi rekan-rekan membahas masalah soma ya, soma itu yang ini. Nah, kalau yang ini yang akson ya, yang akson. Jadi yang akson ini yang diselubungi oleh myelin. Jadi kalau kita lihat yang gray matter itu lebih ke somanya, yang white ini ke aksonnya. Nah, yang ini yang soma, yang ini yang aksonnya. Jadi ini yang gray dan yang ini yang white. Nah, ini yang area abu-abu, yang ini adalah yang area apa? Area untuk yang area putih ya. Dari masing-masing tadi mempunyai peran yang berbeda. Perannya apa? Kalau yang gray ini berfungsi untuk bertanggung jawab terhadap proses ya. Processing, interpreting information. Jadi untuk interpretasi informasi yang masuk ke dalam otak itu yang bertanggung jawab adalah yang gray. Nah, saya mohon maaf ini kok suaranya grebek-grebek sebentar, saya cek dulu. Nah, oke. Jadi yang gray ini itu lebih banyak bertugas untuk processing ya, untuk memproses dan menginterpretasikan informasi yang masuk ke dalam otak. Kemudian untuk yang putih, bagian putih itu banyak berfungsi untuk mentransmisikan informasi atau menyalurkan informasi ke bagian dari nervous system yang lain. Intinya antara nervous system yang satu dengan yang lainnya itu nanti akan dihubungkan oleh white matter atau yang bagian yang warna putih itu tadi. Nah, kemudian fungsinya kayak gimana sih, kerjanya otak ini kayak gimana? Jadi otak ini seperti kita ketahui dia akan mengirimkan dan menerima ya secara kimia dan secara elektrik sinyal yang beredar ke seluruh tubuh. Berarti dari apa? Dia itu bisa menyalurkan dan dia juga menerima.
Nah, nanti rangsangannya berupa rangsang kimia dan rangsang elektrik atau rangsang listrik. Nah, setiap perbedaan sinyal yang masuk itu akan dikontrol dan akan diproses dan diinterpretasikan secara berbeda oleh otak. Sehingga di otak ini memang dia punya peran dan fungsi yang berbeda-beda ya. Nah, punya fungsi yang spesifik. Jadi antara area satu dengan area yang lain mempunyai fungsi yang spesifik karena ya berbeda. Contoh misalkan ada rangsang ya, ada stimulus suara ya kan, stimulus suara. Ada lagi stimulus apa namanya ini, stimulasi gerakan, atau ada stimulasi rangsang yang rangsang sakit misalkan begitu, akan berbeda dan nanti semuanya akan diterima oleh otak dan diproses oleh otak. Nah, dari beberapa yang masuk tadi, sinyal yang masuk tadi, dia bisa disimpan di dalam otak, sedangkan yang lainnya itu biasanya juga ada yang diteruskan melalui spine ya, melalui spine atau melalui tulang belakang, tadi ada sumsum tulang belakang sampai ke seluruh tubuh dengan cara apa network jaringan ya, di jaringan syaraf di seluruh tubuh. Nah, ini rata-rata diteruskan kemana? Rata-rata diteruskan ke ekstremitas yang lebih jauh, ekstremitas yang jadi dari otak ya, dia masuk kemudian diproses, setelah itu baru dia akan diteruskan melalui sumsum tulang dan dibawa ke nervus atau sistem saraf ya, sistem saraf di area yang lebih jauh. Contohnya di area ekstremitas atau di area-area yang lain yang lebih jauh dari sistem saraf pusat. Nah, untuk melakukan ini, sistem saraf pusat tergantung kepada sel-sel saraf yang jumlahnya berapa triliunan, banyak sekali jumlah sel-sel saraf yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, jadi prosesnya memang sebenarnya kalau dipikir-pikir ya rumit, tetapi tubuh kita seakan-akan kayaknya kalau kita nggak melajari itu kayaknya kok yes normal-normal aja, padahal sebenarnya ini sesuatu yang rumit yang diciptakan oleh Allah sedemikian rupa kerennya ya. Nah, oke. Ini adalah gambar tentang bagian-bagian dari otak dan fungsinya. Nah, nanti kita akan lihat beberapa fungsinya. Ini ada yang di bawah ini, yang ini cerebrum ya, cerebrum. Kemudian ini cerebellum. Kalau yang ini yang brainstem. Nanti kita akan lihat area apa aja itu. Ya, ada istilahnya otak besar, ada istilahnya otak kecil, kemudian batang otak ya. Ini istilah-istilah yang biasa kita gunakan. Nah, kita akan bahas yang cerebrum dulu. Nah, cerebrum ini banyak ya istilah. Kalau di bahasa Indonesia kan yaitu tadi apa otak besar. Ini lebih banyak areanya disebut sebagai front of brain. Jadi dia di depan ya. Gray matter-nya di mana? Yang area abu-abunya. Area abu-abunya itu sering disebut di ini cerebral cortex. Jadi cortex cerebri itu yang warna abu-abu yang di luar itu. Nah, sedangkan yang white matter-nya itu di tengah, di center, yang seperti gambaran yang di awal tadi. Ini termasuk area yang paling luas di mana? Di otak kita. Nah, cerebrum ini fungsinya menginisiasi dan mengkoordinasi pergerakan, kemudian meregulasi temperatur. Nah, pada area-area cerebrum yang lain itu juga berfungsi sebagai apa? Speech ya, kontrol bicara, ada judgment, kemudian berpikir, reasoning ya, berpikir kritis ini di sini. Problem solving juga, pemecahan masalah, emosi, kemudian learning, belajar, ini semuanya di area lain cerebrum. Nah, fungsi yang lain juga ada kaitannya dengan vision, penglihatan, ada kaitannya dengan hearing, pendengaran, kemudian perabaan, dan banyak sensori-sensori lain yang ternyata juga diatur ya, beberapa sensori lain yang diatur juga oleh cerebrum ini, di cerebrum ini. Nah,
Sekarang kalau di cerebrum kita bahas cerebral cortex tadi yang sudah disebut. Nah, cerebral cortex ini tadi yang warnanya grey, abu-abu, dia mengcover ya, melindungi atau menutupi area cerebrum. Jadi dia di tepi-tepinya cerebrum tadi. Nah, korteks ini ya, surface permukaannya luas dan dia juga berdasarkan lekuk-lekuannya itu ada di sana semua. Kalau lekuk-lekuk ya di luarnya lekuk-lekuk itu di tepi-tepinya itu ada semua cerebral cortex ya. Nah, ternyata ini separuh ya, hampir separuh dari berat otaknya ini di sini, isinya di cerebral cortex ini. Nah, dibagi juga cerebral cortex ini menjadi dua bagian yang sering disebut sebagai hemisfer. Jadi nanti kalau rekan-rekan sering mendengar istilah hemisfer kanan, hemisfer kiri ya, itu ternyata kaitannya adalah sama cerebral cortex. Nah, ini cerebral cortex ini nanti ya ada istilah gyrus dan sulci ya, gyrus dan sulci. Lah, biasanya gyrus dan sulci lekuan-lekuan yang ada di otak ini ya, ada lekuan-lekuan yang ada di cerebral cortex ini nanti ada istilah interhemispheric viscera. Oke, jadi ini nanti cerebral cortex ini ya, cerebral cortex ini banyak sekali area-area yang ternyata diatur di sana. Nanti kita akan perjelas di bawah. Nah, ada tadi istilah, nah seperti ini ya, cerebrum. Nah, cerebral cortex-nya itu di mana? Yang di area grey ini, di area abu-abu. Kalau di sini areanya tampak seperti kecoklatan ya. Nah, kalau untuk cerebral cortex ini, area kanan itu mengontrol area kiri ya. Seperti yang kita ketahui, ini kaitannya sama pergerakan ya, movement. Nah, yang di sebelah kiri mengontrol area kanan tubuh. Biasanya dua area ini atau dua bagian ini, kiri kanan ini, berkomunikasi antara satu dengan yang lain atau terhubung antara satu dengan yang lain itu pada C-shape structure yang pada area mana yang disebut sebagai corpus callosum ini. Jadi antara kanan dan kiri ini nanti ada C-shape di tengah-tengahnya ya, di tengah-tengah antara kiri dan kanan itu ada penghubungnya yang disebut corpus callosum ini. Tengah-tengah ya lokasinya. Nah, sekarang kita kalau di sini gambarnya yang ini. Nah, ini corpus callosum ini yang di tengah-tengah ini gambarnya. Nah, nih. Oke, sekarang kita bahas yang cerebellum. Cerebellum ini seringkali disebut sebagai otak kecil atau little brain. Nah, ini sebesar apa? Fist-size portion. Jadi segenggaman tangan ya, sekepalan tangan masing-masing orang. Jadi letaknya di belakang, kalau tadi lebih ke depan, ini lebih di belakang, dan sama dia juga punya dua hemisfer. Yang bagian luar itu banyak mengandung neuron dan bagian dalam untuk area komunikasi dengan cerebral cortex. Jadi ternyata yang di dalam ini area komunikasi atau area yang menghubungkan dengan cerebral cortex. Fungsinya untuk apa? Untuk koordinasi ya, otot-otot volunter, pergerakan otot-otot volunter. Kemudian kaitannya sama postur tubuh, keseimbangan, equilibrium ya. Ini kaitannya sama cerebellum. Kemudian di penelitian yang terbaru banyak yang mengeksplor tentang peran dari cerebellum ini. Kaitannya apa? Tentang emosi, kemudian perilaku-perilaku sosial, dan juga kaitannya sama adiksi, autism, dan schizofren. Ini penelitian-penelitian terbaru terkait atau dikaitkan dengan itu. Nah, sekarang kaitannya sama brainstem. Nah, brainstem itu tadi ya yang batang otak itu. Nah, ada middle of brain karena letaknya di tengah-tengah yang menghubungkan antara cerebellum dengan spinal cord karena tadi perpanjangan dari otak dari SSP itu adalah spinal cord, jadi sebenarnya yang menghubungkan ya brainstem ini. Nah, brainstem ini termasuk di dalamnya ada midbrain, ada otak tengah, ada pons, ada medula, ada 3 bagian
di dalam brainstem ini. Nah, ini ada talamus ya, ini midbrain, ada ini pons, kemudian gambar yang warna biru ini medula dan dilanjutkan atau menyambung dengan spinal cord. Jadi yang brainstem yang ini. Mulai midbrain, pons dan medula. Kalau yang ini yang talamus ya. Oke. Di gambarnya. Nah, kalau midbrain sering disebut juga mesenfalon ya. Mesenfalon ini merupakan struktur yang kompleks. Strukturnya cukup kompleks dan di sana juga ada beberapa neuron cluster yang disebut sebagai nuklei, ya, nuklei dan kolikuli. Nah, di sini ada perjalanan ya. Jadi di rangkaian perjalanan saraf dan banyak struktur-struktur saraf di sana. Nah, fungsinya apa? Rata-rata ini memang berfungsi ya, banyak fungsi. Salah satu fungsi yang menonjol adalah hearing and movement. Jadi pendengaran, pergerakan, kemudian mengkalkulasi respon, dan kaitannya dengan ini perubahan lingkungan environment. Jadi perubahan lingkungan itu juga nanti kaitannya direspon oleh mesenfalon ini atau midbrain ini. Nah, midbrain ini juga ada beberapa ya kandungan di dalamnya, isinya apa aja, ada substansia nigra. Apa sih substansia nigra ini? Ini area yang ternyata kaitannya dengan Parkinson disease. Karena tadi kaitannya dengan movement ya. Jadi kalau misalkan rekan-rekan tahu orang-orang dengan Parkinson yang tidak bisa mengontrol pergerakannya, itu substansia nigranya ini yang ada di midbrain ini terganggu. Yang di sana isinya ada dopamin, neuron, ya, dan di sana juga ada basal ganglia yang kaitannya dengan movement and coordination. Jadi kalau misalkan ini terganggu, ya tadi movement and coordination-nya juga terganggu. Ada pons selanjutnya. Nah, ini ada 4 bagian ya, asal dari 4 bagian dari 12 saraf kranial. Kalau rekan-rekan sudah mengenal 12 saraf kranial, 4-nya itu ada di pons. Asalnya ya, di mana ini kaitannya sama aktivitas apa? Ini produksi air mata, mengunyah ya, kemudian kedip-kedip, blinking, memfokuskan penglihatan, keseimbangan, pendengaran, sama facial expression atau ekspresi wajah. Ini ada di pons ya. Ada 4 dari saraf kranial yang ada di pons. Nah, ini juga disebut sebagai bridge. Istilah di latinnya bridge. Apa sih bridge? Bridge ini jembatan ya kalau bahasa Inggrisnya gitu. Maksudnya apa? Dia mengkoneksi atau menghubungkan antara midbrain dan medula. Jadi ini dia menghubungkan antara midbrain dengan medula. Nah, sekarang yang ini paling bawah medula ya, sebelum masuk ke tadi sumsum tulang. Nah, medula ini yang paling bawah dari brainstem ya, di mana nanti medula ini akan ketemu sama spinal cord. Nah, medula ini merupakan area yang cukup penting atau esensial untuk untuk survival, jadi pertahanan fungsi tubuh itu penting banget Kak, di medula ini. Kenapa? Karena ternyata di medula ini dia mengatur banyak aktivitas yang kaitannya dengan berjalannya fungsi tubuh. Contoh apa? Heart rhythm, ritme jantung ya, kerja jantung, kemudian breathing, pernafasan, kemudian blood flow, peredaran darah, oksigen dan karbon dioksida level, itu semuanya dikontrol di medula. Sehingga medula ini merupakan organ yang cukup penting di otak karena dia banyak mengatur fungsi-fungsi vital yang ada di dalam tubuh. Bayangkan kalau misalkan ini terganggu, heart rhythm terganggu, breathing terganggu, blood flow terganggu, ya peredaran darah terganggu, oksigen dan karbon dioksida levelnya juga terganggu. Nah, medula ini juga memproduksi istilahnya apa ya, reflexive activities. Contohnya apa? Aktivitas-aktivitas yang kaitannya dengan refleks, apa bersin, kemudian muntah, ya batuk, swallowing, menelan. Ini semuanya kaitannya sama refleks yang diatur juga di medula, sehingga
cukup penting. Padahal kalau sneezing, vomiting, choking ini kan upaya-upaya untuk mengeluarkan zat-zat asing ya yang ada di dalam tubuh. Itu. Nah, kemudian spinal cord. Kalau spinal cord ini merupakan perpanjangan tadi dari medula ya sampai dia membuka di bawah, di bagian bawah apa namanya tengkorak ya. Dan dia dilindungi oleh vertebrae karena dia berada di tengah-tengah vertebrae. Nah, spinal cord ini membawa banyak pesan ya. Nanti dia fungsinya memang dia meneruskan pesan dari mana? Dari otak ke seluruh tubuh atau ke sel-sel saraf yang ada di seluruh tubuh. Begitu. Nah, kalau ini gambarnya meninges ya. Apa? Ini selaput yang ada di otak tuh. Ada dura, ada arachnoid, ada pia mater. Ini yang ini tulangnya ya. Yang ini tulang, kemudian yang di sini dura mater. Jadi ini selaput meningen yang ada di bawah tengkorak pas, kemudian yang di bawah dura ini ada arachnoid yang menempel paling bawah itu pia mater. Dia menempel dengan brainnya di otak. Kemudian ini ada darah, pembuluh darah. Pembuluh darah ini berada di area antara pia mater dan arachnoid. Coba kita lihat. Nah, ini brain covering ya atau pelindung dari apa namanya otak yang disebut sebagai meninges. Oke, sebentar ini saya pause record dulu. Ada apa namanya? Ada sesuatu. Oke, jadi yang tadi disebutkan di awal tentang brain meninges ini ada 3 layer yang tadi di depan ya, dan yang paling luar ada dura ya, yang tadi ternyata dia lebih tebal, lebih kuat jika dibandingkan dengan 2 layer yang lainnya. Nah, ini ada arachnoid tadi, arachnoid mater. Dia lebih tipis seperti web-like. Web-like itu berarti seperti jaring-jaring ya, seperti jaring-jaring. Dan di bawahnya, di bawah arachnoid itu ada tadi nervus ya, ada nerve dan ada blood vessel. Di sana ada syaraf, ada pembuluh darah. Dan ternyata di arachnoid ini ada CSF. CSF itu cairan cerebrospinal ya, CSS kalau kita pakai istilah itu, cairan cerebrospinal. Dan di pia ini lebih tipis karena dia ternyata nempel langsung pada area apa? Area otak, dan di atasnya pas tadi ada pembuluh darah ya, ada pembuluh darah dan arteri. Sehingga tadi banyak kalau perdarahan area ini ya kan cepat sekali ya, banyak darah yang ada di sana. Oke, selanjutnya kayaknya dipercepat ya, ini biar nggak ngantuk. Ada human brain anatomy, frontal lobe, ini yang bagian frontal, parietal, occipital, cerebrum ya. Ada spinal cord, ada temporal. Ini kayaknya teman-teman juga sudah pernah, ini kita review aja. Nah, itu adalah review anatomi fisiologi tentang gangguan tentang otak ya, tentang otak. Terus tentang bagaimana yang untuk stroke ya, stroke dan tumor otak nanti kita akan bahas lebih panjang dan lebih lebar nanti. Oke, saya stop dulu.